Assalamualaikum, selamat datang di channel Adam Purwanto. Pada kali ini saya akan membahas tentang soal-soal Olimpiade Matematika, tingkat kabupaten, kota. Sebelumnya jangan lupa, subscribe, like, komen, dan share. Selamat menyaksikan. Banyak cara menyusun tiga bilangan asli dengan susunan genap ganjil genap yang hasil kalinya merupakan kelipatan 8 dan kurang dari 30 adalah cukup simpel untuk soal ini karena di sini dibilang bilangannya itu kelipatan 8, berarti bisa 8, bisa 16, terakhir 24 karena diminta bilangannya itu kurang dari 30. Oke, sekarang susunan perkalian bilangannya gimana supaya posisinya itu genap, ganjil, genap. Dari yang terkecil, 8 itu bisa kita buat dari berapa? 2 kali 1 kali 4. Ya, demikian juga dengan kebalikannya ya, susunan terbaliknya 4 kali 1 kali 2. Oke, sekarang kalau yang 16. 16 itu bisa 2 kali 1 kali 8. Bisa juga kebalikannya ya, 8 kali 1 kali 2. Bisa juga 4 kali 1 kali 4. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Oke, sekarang 24. 24 bisa berapa? Kalau depannya 2 nanti 2 kali, kalau kali 1, nanti sebelah sini 12 ya. Ngelewatin angka satuan, karena ini 3 digit aja, berarti setiap digit itu 1 angka aja pasti ya. Berarti berikutnya 3. 2 kali 3, 6. Supaya jadi 24, ini kita kali dengan 4. Kebalikannya juga ya. 4 kali 3 kali 2. Berapa lagi? Ya, simpelnya 2 kali 3 kan 6 ya. Jadi bisa dibuat dari 4 kali 1 kali 6. Dan kebalikannya 6 kali 1 kali 4. Oke, ini udah mencakup semuanya. Ada berapa cara? Ini 2 cara, ini ada 3 cara, ini ada 4 cara. Totalnya 2 tambah 3 tambah 4, hasilnya jadi 9. Itu nomor 1. Untuk nomor 2, perhatikan operasi pengurangan berikut. 943 dikurangin kotak segitiga, hasilnya 8 segitiga 4. Yang diminta nilai dari kotak tambah segitiga. Di sini 3 dikurangin segitiga, hasilnya 4. Berarti sini pinjam 1 dari 4 ya, jadi 4-nya berubah jadi 3, satunya atau puluhannya jadi di sini. 13 dikurang segitiga, hasilnya 4. Berarti segitiganya adalah 9. Ya, ini kita ganti 9 aja langsung deh gini. Oke, dengan cara yang sama 3 dikurang berapa jadi 9, nggak cukup, pinjam 1 dari sini. Jadi ini berubah jadi 8, satunya jadi puluhan di sini. Oke, 13 dikurang kotak, hasilnya 9. Berarti kotaknya pasti 4. 4 tambah 9 hasilnya 13. Jawabannya yang C. Lanjut. Nomor 3, di sini ada data pemilih dari RW 1 sampai 4. Banyak keluarganya ini, banyak pemilihnya ini. Diminta rata-rata banyak pemilih di setiap RW yang bukan KK. Kita jumlahin dulu yang KK. 5 tambah 3 tambah 5, 13, nyimpen 1. Ini 10 ditambah 8, tambah ya 20 ya, nyimpen 2. 2 tambah 3 jadinya 5. Ini banyak pemilih yang KK. Sekarang banyak pemilih totalnya. 0 tambah 5, 5. 1 tambah 8, 9 tambah 6, 5 lagi, nyimpen 1. 2, 2, 2, tadi ada 1 ya, jadi 2 lagi. 2 dikali 4 itu 8. Banyak pemilih totalnya ada 855, sedangkan yang merupakan KK ada 503. Berarti yang bukan KK, tinggal kita kurangin aja ya. Ini 2, 5, 8 kurang 5, 3. Nah, ini adalah total pemilih yang bukan KK. Yang ditanya adalah rata-rata banyak pemilih setiap RW yang bukan KK. RW-nya ada 4. Jadi rata-ratanya tinggal 352 dibagi 4. 35 dibagi 4, 8. Nyimpen 3 ya. 32 dibagi 4, 8 lagi. Jadi ada 88 orang, jawabannya yang C. Kita lanjut ke nomor 4. Feli berada di toko alat-alat kantor hendak membeli 3 buah buku dan 2 buah ballpoint. Di etalase toko terdapat 5 merek buku dan 7 merek ballpoint, serta tidak ada buku dan ballpoint yang bermerek sama. Berapa banyak pilihan yang dimiliki Feli jika buku dan ballpoint yang dibeli berasal dari merek yang berbeda? Oke, yang mau dibeli Feli itu ada 3 buku
dari 5 buku dan 2 ballpoint dari 7 ballpoint. Oke, banyaknya cara memilih 3 dari 5. Simpelnya banyaknya cara tidak memilih 2 dari 5 ya. Ingat kalau ada N atau di sini dari N dipilih 2, boleh manual, Kabo yakin kalian udah bisa semua. Yang SMP bisa pakai kombinasi, yang SD selain manual, ingat ya karena sering dipakai, milih N dari atau dari N dipilih 2, itu tinggal N dikali N-1 dibagi 2. Jadi yang ini dari 5 itu dipilih 3 atau tidak dipilih 2 ya. Jadi kita sama aja dengan memilih 2 untuk tidak dipilih. Jadi dari 5 kita mau pilih 2, kita lambangin gini ya. Dari 5 dipilih 2 untuk tidak dipilih. Sama aja dengan memilih 3 dari 5. Banyak cara ada berapa? Tinggal 5 kali 4 bagi 2. 4 dibagi 2 kan 2. 2 dikali 5 itu 10. Kita pakai formula yang ini. Oke, yang berikutnya untuk bolpennya dari 7 kita pilih 2. Berarti tinggal 7 dikali 7 kurang 1 itu 6 dibagi 2. 6 bagi 2 kan 3. 3 kali 7 berapa? 21. Kita tinggal kaliin. 10 kali 21, 210. Jawabannya yang A. Sederhana ya. Kita lanjut ke nomor 5. Misal ada bilangan asli faktor persekutuan terbesarnya ada dari 3 dan A adalah 3. Jika kelipatan persekutuan terkecil atau apa nih KPK dari 15 dan A adalah 105, maka nilai A adalah, baik, yang pertama dibilangkan FPB dari 3 sama A adalah 3. Artinya apa? Artinya A itu bilangan kelipatan 3, yaitu kita bisa nyatakan jadi 3 kali K deh ya, kelipatan. Oke, informasi berikutnya. FPB-nya dari 15 dan A-nya kita buat 3K, itu adalah 105. Perhatiin, 15 itu bisa dinyatakan dalam faktorisasi primanya itu 3 kali 5. Ini 3 kali K. Sedangkan 105 itu kan 3 dikali 5 kali 7 ya. 3-nya udah aman. Nah, di sini 5 sama K, KPK-nya, kok di sini FPB ya? Maksudnya KPK. Udah jelas ya, K-nya sama dengan 7. Tapi hati-hati jawabannya bukan ini, karena yang ditanya adalah nilai A. Padahal nilai A-nya itu adalah 3K. Jadi K-nya substitusi ke sini ya untuk dapetin A-nya. 3 dikali 7 hasilnya 21. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada lingkaran besar, kemudian ada setengah lingkaran ini. Yang jari-jari dari lingkaran yang besar itu sama dengan diameter dari lingkaran yang kecil. Oke, yang diminta adalah apa? Perbandingan luas daerah yang diarsir dan yang tidak diarsir. Oke, kita mulai dari menghitung lingkaran yang besar ya luasnya ya. Kita anggap aja jari-jari lingkaran yang kecil itu R. Artinya jari-jari lingkaran yang besar adalah 2R. Berarti luas lingkaran besar itu sama dengan berapa? Pi R kuadrat. Pi jari-jari kuadrat. Nah, jari-jari yang gede itu kan 2R. Jadi 2R kuadrat sama dengan 4R kuadrat atau 4 pi R kuadrat. Sekarang gimana dengan luas yang biru? Sama dengan, oke, ada 4 bagian dari setengah lingkaran. Atau sama aja dengan 2 lingkaran ya. 2 kali luas lingkaran pi R kuadrat. Dan memang jari-jarinya itu R ya. Jadi 2 pi R kuadrat. Kita dapat luas yang tidak berwarna atau putih itu sama dengan, tinggal kurangin aja. 4 pi R kuadrat dikurang 2 pi R kuadrat berapa? Wah, gampang ya. 2 pi R kuadrat. Oke, terakhir yang ditanya apa? Luas daerah atau perbandingan luas daerah yang diarsir dan yang tidak diarsir. Yang diarsir itu berarti yang warna biru maksudnya yaitu 2 pi R kuadrat dibanding dengan yang tidak diarsir atau berwarna putih. Jadinya 2 pi R kuadrat juga. Dua hal yang sama dibandingin, ya berarti 1:1. Jawabannya yang A. Oke, kita lanjut nomor 7.
Butet berolahraga selama 1/4 jam dengan berjalan kaki selama 45 menit dengan kecepatan rata-rata 4 km per jam. Kemudian dilanjutkan dengan berlari selama 30 menit. Kecepatannya berapa? 10 km per jam. Yang diminta adalah jarak yang ditempuh Butet selama berolahraga adalah berapa kilometer. Oke, tarik napas dulu sebentar. Oke, di sini Butet berolahraga itu kan 1/4 jam. Nah, 45 menit di sini itu kan berarti 3/4 jam ya. 3/4 dikali, nah selama 3/4 jam itu dia kecepatannya 4 km per jam. Jadi yang dia tempuh adalah 3 km. Sedangkan untuk setengah jam berikutnya, itu kecepatannya adalah 10 km per jam. Berarti setengah kali 10 adalah 5. Total jaraknya tinggal jumlahin deh. 3 ditambah 5 itu 8 km. Wah, soal bonus ya, sederhana sekali. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Kita kecepatan nggak? Mudah-mudahan pas ya, karena emang sederhana ya. Tapi nanti kalau kecepatan ya di slow motion aja ya. Atau nanti diulang lagi nanti videonya. Tapi yang penting adalah diulang-ulang ya. Coba kerjain sendiri maksudnya. Oke, nomor 8 agak panjang dikit. Baca soalnya agak panjang. Berikut adalah data penjualan selama triwulan 1, 2, 3 pada tahun 2002. Dari suatu pabrik makan ringan dalam satuan ton ya. Triwulan 1 itu 4,5 ton, triwulan 2 itu 5 ton, triwulan 3 4 ton, triwulan 4-nya nggak tahu berapa ton. Jika penjumlahan pada triwulan 3 merupakan 20% dari total penjualan dalam setahun, maka penjualan makanan ringan tersebut pada triwulan 4 adalah berapa ton? Oke, misalkan kalau penjualan pada triwulan 4 kita misalin aja ya, kita nggak tahu ini ada berapa. Kita tinggal jalanin dari informasi yang diketahui, yaitu penjualan pada triwulan 3 itu 4, itu sama dengan apa? 20% dari total penjualan. Total penjualan kan ini kita jumlahin semua ya. Berarti ada ditambah 4,5 tambah 5 tambah 4. Berarti 9 jadi 13,5. Ini 20% itu kan 1/5 ya. 5-nya kalian ke sini aja langsung jadi 20 itu sama dengan plus 13,5. Berarti sama dengan 20 kurang 13,5. Jadinya berapa? 6,5. Jawabannya yang C. Kita lanjut lagi. Nomor 9, soal klasik ya. Berikut peta perjalanan dari 6 kecamatan di suatu kabupaten. Bisa dilihat gambarnya. Yang diminta ada berapa rute berbeda yang dapat ditempuh oleh seorang yang berangkat dari M ke N ya. Yang jelas jangan manual dihitung, ini ke sini ini 1, ini ke sini, kalau lewat sini ini 2 gitu. Jangan begitu ya, karena pertama lama, kedua itu rawan ada yang terlewat atau kebalikannya malah double counting, kehitung 2 kali. Cara simpelnya gimana? Lihat ya, untuk dari B, itu kan cuma satu arah aja nih. Berarti ini satu cara. Gimana untuk ke A? Ada apa? Dari M ke sini langsung, atau bisa lewat dari sini. Berarti ada 2 ya, atau di sini bisa kita kasih indeks 1 cara, 1 tambah 1, 2. Oke, sekarang untuk ke D, cuma bisa lewat A. Ya udah, tetap 2. Hati-hati pas lagi sampai C. Untuk ke C itu bisa B langsung, bisa lewat A, bahkan bisa lewat D. Banyak cara, tinggal kita jumlahin aja. 1 tambah 2 tambah 2 berapa? 5. Terakhir tinggal si N aja. 1 tambah 5 hasilnya 6. Jadi total ada 6 cara yang A ya. So simple. Oke, kita lanjut nomor 10. Soal literasi ya, harus cermat membaca soal aja ya. Biasanya nggak susah ya, simpel-simpel aja, tapi yang penting memaknai soalnya dulu. Nomor 10, hasil penilaian tes matematika yang dilakukan sebanyak 2 kali di suatu kelas disajikan pada tabel berikut. Ini tabelnya, cara bacanya gimana? Lihat. Pada baris A kolom C tertera angka 1. Baris A kolom C, ini tertera angka 1. Nah, 1 itu artinya banyak siswa mendapat nilai A pada tes 1 dan nilai C pada tes 2 adalah 1 orang. Ya, ini dia tes 1-nya dapat A, tes keduanya dapat C, ada 1 orang. Lanjut, yang ditanya apa nih? Persentase siswa yang nilainya sama untuk 2 kali tes. Mana yang nilainya sama untuk tes 1 sama tes 2? Ini dia ya, yang
tes 1-nya dapat A, tes 2-nya dapat A, ada 3. Tes 1-nya dapat B, tes 2-nya dapat B, ada 4. Atau kita tandain aja langsung. Mana aja? Ini dia. Yang ada di, kita bisa sebut ini diagonal utamanya. Oke, ini dia yang nilainya, jumlah anak yang nilainya sama untuk kedua tes. Ada 3 tambah 4 tambah 3 tambah 2. 7, 10, 12 ya. Jadi 12. Yang tanya persentase kita bagi dengan totalnya. Di sini ada 5, ini ada 8, 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 itu 10 ya. Ini ada 4, terakhir 2 tambah 1 itu 3. 13, 23, 27, 30. Ternyata total siswanya ada 30. Tinggal kali aja dengan 100%. Ini, nolnya buang 1. 12 dibagi 3, 4. 4 kali 10, 40%. Ya, mudah-mudahan anggapan kalian bahwa soal OSN yang ini susah banget udah mulai buyar ya. Jadi sebenarnya nggak susah. Yang penting banyak latihan, cermat, banyak diskusi, dan pokoknya hal positif lainnya. Kita lanjut ke nomor 11. Wah, panjang lagi nomor 11 nih ceritanya ya. Yang penting sabar, sederhana lagi biasanya. Kalau udah soal panjang gini, yang penting cermat mengartikannya. Pada suatu permainan Flying Fox, seorang pemain harus menaiki tangga AB ini, kemudian meluncur pada kabel BC yang ini, kemudian turun lewat tangga CD dari sini ke sini. Tinggi AB dan CD masing-masing 3 meter. David menaiki tangga AB dengan kecepatan 2 meter per menit, meluncur pada BC dengan kecepatan 15 km per jam, dan menuruni tangga CD dengan kecepatan 3 meter per menit. Jika waktu yang diperlukan David untuk bermain Flying Fox adalah 5 menit, maka panjang kabel baja Flying Fox adalah berapa meter? Hati-hati, di sini satuannya ada yang beda dikit. Di sini 15 km per jam. Kita konversi dulu 15 km per jam. Kalau dijadikan meter per menit berarti 15.000 meter dibagi dengan berapa? 60 menit. Oke, ini bisa kita buang. 150 dibagi 6 itu jadinya 25. Tambahin 01 ya, jadi 250 meter per menit. Oke, sekarang pas lagi naik, ya ini panjangnya 3 meter dulu ya. Ini juga turunnya panjangnya 3 meter. Sekarang diketahui kecepatan naiknya itu kan 2 meter per menit ya. Sedangkan di sini panjangnya 3 meter. Jadi waktu yang dibutuhkan buat naik atau dari A ke B itu sama dengan 3 meter per 2 meter per menit atau 1,5 menit. Lalu untuk turun tangga dari C ke D, panjang tangganya 3 meter, kecepatannya 3 meter per menit. Berarti waktunya 3 per 3, yaitu 1 menit. Kan dibilang total perjalanan dia dari A ke D itu 5 menit. Artinya dari T dari B ke C itu sama dengan berapa? Totalnya 5 menit, ini udah 2,5 menit. Berarti yang dibutuhkan adalah 2,5 menit. Baik, sekarang yang ditanya adalah panjang kabelnya. Berarti kita tinggal kaliin aja nih. 2,5 sama 250 ya. Waktunya 2,5 menit. Kemudian kecepatannya itu 250 meter per menit. Jadi panjang BC sama dengan 2,5 dikali 250. 25 kali 25, 625. Nolnya habis ya dengan koma ya. Jadi 625 meter. Jawabannya yang D ya. Terbukti sederhana, yang penting cermat. Oke, kita lanjut ke nomor 12. The result of atau hasil dari 125% kali 2 per 5 dibagi 0,25 dikali 1/4 dibagi 2,5 itu sama dengan berapa? 125% itu kan 125 per 100 ya. Kalau dibagi 25 jadinya 5 per 4. Dikali 2 per 5 dibagi 0,25 berapa? 1/4. Dibagi 1/4 sama aja dengan dikali 4. Lalu dikali dengan 1/4. Kalau dibuat pecahan biasa jadinya berapa?
5/4 dibagi 2,5 atau 5/2 ya kalau dibuat pecahan biasa ya. Kalau dibagi dengan 5/2 sama aja dengan dikali 2/5. Kita main coret-coretan dulu. 5 sama 5 habis. 4 dibagi 4-nya habis. Terus di sini ada 5 dibagi 5 habis. Terakhir 2 dikali 2, 4. 4 dibagi 4, habis juga. Habis itu maksudnya 1 ya. Jadi hasilnya ini adalah 1 yang C. Masih simple juga. Belum ketemu yang berat ya. Kita lanjut, tapi ada nanti yang berat. Nomor 13, Bagio, Gito, dan Rio itu merupakan 3 bersaudara dan memiliki jumlah tabungan yang sama. Langsung kita bikin bagannya aja. Ada Bagio, Gito, dan Rio. Awal tabungannya sama. Kita misalkan aja tabungannya itu A. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Bagio memberi Gito 1/5 dari semua tabungannya. 1/5-nya mau diberikan dari Bagio ke Gito. Berarti A-nya tinggal dikurangin 1/5 ya. Hasilnya jadi 4/5 A. Nah, dianya ketambahan 1/5. 1 tambah 1/5 jadinya 6/5 A. Rio-nya tetap. Oke, lanjut. Kemudian Gito memberi Rio 50% dari semua tabungan yang dimilikinya saat ini. Gito membeli Rio itu setengah dari tabungannya. 6/5 kalau dibagi 2 jadi berapa? 3/5 A. Nah, 3/5-nya dikasihkan ke Rio. A ditambah 3/5 A jadi berapa? 8/5 A. Selanjutnya, Rio memberikan sebesar 1/10 dari semua tabungannya kepada Bagio. 1/10 dari 8/5 berapa nih? 8/5 dikali 1/10 sama dengan, ini kan jadinya 4/5 ya. 4/5 kali 5-nya 25. Jadi ini kita kurangin dengan 4/25A. Nah, 4/25A-nya itu dikasihkan ke Bagio. Jadi duitnya Bagio atau tabungannya Bagio itu 4/5A ditambah dengan 4/25A. Berapa totalnya? Ini kan jadinya 20A tambah 4A/25 ya kalau disamain penyebutnya ya. Atau jadinya 24/25A. Ini tabungannya Bagio. Nah, di soal dibilang bahwa kondisi terakhirnya itu tabungannya Bagio itu berkurang 500.000. Kalau awalnya A kemudian sekarang jadi 24/25A, artinya berkurangnya 1/25A. Nah, itu nilainya sama dengan ini, 500.000. Artinya A sama dengan 25 dikali 500.000. Ini nilai A-nya. Bukan yang ditanya, kita lihat yang ditanya apa? Yaitu jumlah tabungan yang dimiliki Gito saat ini. Mana yang tabungan dimiliki Gito? Ini dia. 3/5 dikali A-nya berapa? A-nya itu 25 dikali 500.000. Ngitungnya biar enak. Ini 5, ketemu 5 ini berarti ini tinggal 1 ya. 3 dikali 25 berapa? 75. Jadi hasilnya adalah 7.500.000. Jawabannya yang B. Ya, menarik soalnya butuh kecermatan juga. Kita lanjut ke nomor 14. Soal bonus lagi. Bonus terus. Maksudnya simple ya untuk yang mudah biasa berlatih. Berikut merupakan jaring-jaring suatu kubus. Bisa dilihat begini. Jika jaring-jaring tersebut dibentuk menjadi kubus, maka nilai Y akan berhadapan dengan sisi apa? Simple ya. Ini kalau ditekuk ke sini, jadi sisi belakang Y-nya. Sedangkan X jadi sisi depan ya. Kalau kita asumsikan bahwa si V itu alas. Berarti si Y nanti akan berhadapan dengan X. Jawabannya yang C, sesimpel itu. Kalau mau dilengkapi nanti si V nanti itu berhadapan dengan Z. Sedangkan si W ada di sebelah kiri berhadapan dengan si U di sebelah kanan. Ya, soal abstraksi aja. Kita lanjut ke nomor 15. Banyak bilangan bulat antara 100 sampai 400 yang memuat angka 2. Ada berapa bilangan? Simpelnya yang dari 200 dulu aja ya. Dari 200 sampai 299. Kan semua ada angka 2-nya pasti. Ada berapa bilangan nih? Ada
100. Sekarang gimana dengan yang dari 100 sampai 199? Oke, angka depannya 1, nggak ada duanya. Sedangkan dua angka yang di belakang ya, angka puluhan dan angka satuan, banyaknya cara supaya ada angka duanya. Gini, kalau angka di sininya 2, angka satuannya 2, ada berapa cara di belakangnya? Bisa 0 sampai 9 ya, ada 10 cara. Tambah, atau bisa jadi angka 2-nya bukan di tempat puluhan, tapi di tempat satuan. Banyak cara, nanti yang di angka puluhannya sama ya, ada 10 juga. Jadi kita tambah dengan 10. Tapi hati-hati nih, pas ngitung di sininya atau di angka puluhannya 2, itu kita menghitung posisi yang angka puluhan dan satuannya itu sama-sama 2. Dan pada saat kita menghitung angka satuannya 2, kita juga menghitung 22 nih. Artinya 22 itu kehitung 2 kali. Artinya berarti harus dikurangi dengan 1 gitu. Si 22 ini yang tadi dihitung 2 kali. Ini total berapa jadi? 10 tambah 10 kurang 1, 19. Untuk yang angka depannya 3, berarti dari 300 sampai dengan 400 dengan cara yang sama yang posisi angka depannya 1 ya, ratusan, itu jadinya ada 19 juga. Jadi totalnya ada 100 tambah 19 tambah 19, jadi 138 yang C. Nomor 16. Bila M dan N adalah dua bilangan asli berbeda, maka salah satu hasil operasi dari 5 kali M tambah 8 kali N adalah, oke, 17 itu kan kalau dibuat kelipatan 5 ditambah ini kan kemungkinannya 5 tambah 12 nggak mungkin. 10 tambah 7 nggak mungkin ke hubungan ke 8 ya. Lalu 15 ditambah 2 nggak mungkin juga. 19 juga nggak mungkin ya. 5 ditambah 14, 14 yang nggak bisa dibuat ke sini. 10 tambah 9, 9 yang nggak bisa dibuat ke sini juga. 15 ya, 15 tambah 4, 4 nggak bisa dibuat jadi 8 kali bilangan asli. 39 gimana nih? 39 itu kan bisa kita buat jadi 5 dikali 3, 15 ditambah 24 ya. Nah, 24-nya bisa dibuat jadi 8 kali 3. Sebenarnya bisa dinyatakan dalam bentuk 5 kali M tambah 8 kali N. Cuma di sini kita punya nilai M sama N-nya itu sama. Padahal di soal diminta M dan N-nya itu bilangan asli yang berbeda. Jadi 39 nggak mungkin. Pasti jawabannya yang D. Itu kalau waktunya udah mau habis. Tapi kalau waktunya masih banyak, kita harus memastikan bahwa bisa gitu ya. Sederhana aja nih ya, 47 kan bisa dibuat dari 15 ditambah dengan 32, jadinya 47 nih. Nah, 15 bisa dibuat jadi 5 dikali 3. Sedangkan 32-nya bisa dibuat jadi 8 dikali 4. Cocok dengan bentuk yang ini dengan MN yang berbeda ya. Lanjut nomor 17. Perbandingan panjang lebar dan tinggi suatu balok adalah 1:5:2. Jika luas permukaan balok tersebut adalah 9.826 cm persegi, maka volume balok tersebut adalah berapa cm kubik ya. Oke, karena perbandingannya di sini 1:5:2, jadi kita bisa buat panjangnya itu sama dengan A, lebarnya berarti 5 kalinya A ya. Lalu tingginya sama dengan 2 kalinya A. Ingat luas dari balok itu gimana? Luas dari balok itu 2 dikali panjang lebar tambah panjang tinggi tambah lebar tinggi. Luasnya kita bisa ganti dengan 9826 sama dengan 2 dikali panjang kali lebar berarti 5A kuadrat tambah panjang kali tinggi jadinya 2A kuadrat ditambah lebar kali tinggi. Jadinya 5A kali 2A itu 10A kuadrat. Sama dengan 5 tambah 2 tambah 10 jadinya 17A kuadrat. 2-nya jadi pembagi di sini ya. 9.826 kalau dibagi 2. 9 bagi 2 itu 4, nyimpen 1. Satunya ketemu 8, 18. 18 dibagi 2 itu 9. Lalu 26 dibagi 2 jadinya 13. Sampai sini 17A kuadrat berarti sama dengan 4913. Kalau dibagi 17 itu kan jadinya 2,
34 jadinya 151 itu 8. Terakhir jadi tinggal di sini 9. Nah, 289 ini kan 17 kuadrat. Jadi bentuknya 17 kali 17 kuadrat sama dengan 17 dikali A kuadrat. Artinya kita punya A kuadratnya sama dengan 17 kuadrat. Atau A-nya sebenarnya plus minus 17 ya. Tapi karena kita bicara tentang panjang, nggak mungkin negatif, berarti A-nya sama dengan 17. Atau, oke, ke sini dulu ya. Volume balok yang ditanya. Volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Jadinya A kali 5A kali 2A. 5 kali 2-nya 10. A dikali A kali A-nya kan jadi A pangkat 3. Nah, A kuadratnya 17 kuadrat. Kalau dikali A lagi berarti dikali 17 lagi kan balik lagi ke sini ya. Atau sama aja dengan si ini, 4913. 4913 dikali 10 berapa? 4913 tambah 01. Bacanya gimana nih? 49.130 cm kubik. Jawabannya yang B. Oke. Kita lanjut ke nomor 18. Dua buah bangun yang berbentuk persegi dan segitiga mempunyai keliling yang sama. Sisi-sisi segitiga tersebut mempunyai panjang 585 cm. Diminta jumlah luas kedua bangun tersebut. Oke, kita start dari segitiga, karena di sini dua panjang sisi sama, berarti segitiga sama kaki ya. Segitiga sama kaki, yang panjang kakinya itu 5, kemudian panjang salah satu sisinya 8. Ini bisa kita belah dua begini, siku-siku di tengah gini ya. Berarti panjang yang di sini 4. Ini 5, ini 4, siku-siku, berarti tingginya 3. Sampai sini kita punya luas segitiganya sama dengan setengah kali alasnya panjangnya 8 kali tingginya itu 3. 8 bagi 2-nya 4 kali 3 jadi 12 ya. 12 cm persegi. Itu luas segitiganya. Sekarang gimana dengan perseginya? Kan diketahui keliling persegi dengan keliling segitiga sama. Keliling segitiganya itu 5 tambah 5 tambah 8. 18. Berarti ini kelilingnya 18, artinya panjang sisi perseginya 18 dibagi 4. Atau 9 dibagi 2, atau 4,5. Dapat luas perseginya sama dengan 4,5 kuadrat ya. 4,5 kuadrat udah ingat. Dengan bilangan yang belakangnya 5, kalau dikuadratin, pasti buntutnya nanti 25. Sedangkan depannya tinggal bilangan yang ini dikali dengan 1 di atasnya. Jadi 4 kali 5, yaitu 20. Ada 2 bilangan di belakang koma, jadi 20,25. Yang diminta apa? Diminta adalah jumlah luas keduanya. Jadi tinggal 20,25 ditambah dengan 12, hasilnya berapa? 32,25. Jawabannya yang B. Ya, mudah-mudahan nggak kecepatan. Masih simpel aja kok. Nomor 19. Andika ditugaskan untuk melengkapi huruf-huruf pada petak 3x4 ini. Dalam satu baris, satu kolom, dan satu diagonal yang sama, tidak boleh diletakkan huruf yang sama. Yang diminta minimum banyaknya huruf yang berbeda yang dapat diletakkan pada petak tersebut. Ada berapa huruf ya? Harus hati-hati, tidak ada aturan khusus, yang penting cermat untuk menempatkannya aja. Oke, sekarang kalau dari kiri atas kita buat di sini huruf A, berarti satu baris, satu kolom, sama satu diagonal nggak boleh. Berarti di sini boleh kita taruh A lagi ya. Terus berikutnya yang boleh lagi adalah di sini untuk huruf A. Untuk huruf B, misal kita taruh 1 di sini, berarti 1 bisa kita taruh di sini, 1 bisa kita taruh di sini. Kita lanjutin huruf C. Bisa kita taruh 1 di sini, 1 bisa kita taruh di sini, udah mentok ya. Terakhir, huruf berikutnya D, bisa kita taruh 1 di sini, 1 di sini. Di sini udah nggak boleh karena akan satu baris dengan ini, berarti harus nambah 1 huruf lagi, yaitu E. Oke, di sini memenuhi kriteria pada soal, jadi banyaknya huruf ada sampai E, berarti A, B, C, D, E, 5 ya. Jawabannya yang B. Oke, nomor 20. Lihat di gambar ini. Diketahui luas bangun B adalah 2,5 cm persegi. Yang diminta luas bangun dari A.
Untuk menghitung luas bangun dari A, boleh aja yang biru ini kita partisi-partisi, atau boleh juga kita buat segi 4 bantu begini. Nah, terus kita hitungnya pakai luas segi 4 ini dikurangin yang putih-putih ini ya, yang di pinggiran ya. Oke, luas semuanya dulu. 4 dikali berapa? 5. 4 kali 5 itu 20. Dikurangin. Yang pertama, ini luas segitiga biasa, setengah kali alas kali tinggi, berarti setengah kali 2 kali 2. Hasilnya 2. Ditambah untuk bagian ini, setengah kali 3 kali 1. Jadi 3/2, atau kita tulis saja 1/2. Ditambah untuk bagian yang ini, setengah kali 2 dikali 4. Jadi tinggal 4-nya aja. Ditambah untuk yang ini, setengah dikali 2 kali 3. Setengah sama 2 dicoret. Tinggal 3-nya aja. Gini. Sama dengan 20 dikurang berapa nih? 2 tambah 4 tambah 3 dulu jadinya 9. Tambah 1/2 jadi 10,5. 20 dikurang 10,5 jadinya 9,5 ya. Jadi luas dari bangun yang ini itu 9,5 kotak. Nah, kotaknya berapa? Ini biar konsisten nih kita tambahin kotak ya. Kotak ini kali kotak. Nah, kotaknya itu maksudnya kan dia pengali ya, yaitu luasnya si B. Luasnya si B itu 2,5. Jadi ini 9,5 dikali 2,5. 5 kali 5, 5 nyimpen 2. Kemudian yang ini perkalian luarnya 9 kali 5, 45. Kemudian 10, jadi 55. Tadi masih nyimpen 2. Jadi 57. Kita tulis 7-nya, nyimpen 5. 9 kali 2, 18. Tambah 5, jadinya 23. Ada 2 angka di belakang koma, tinggal kasih koma begini. 23,75. Kalau belum biasa langsung jadi satu baris begini, boleh pakai perkalian bersusun ya. Hasilnya akan sama aja. Kita lanjut nomor 21. Diketahui Ki merupakan bilangan asli. Banyaknya Ki yang memenuhi pertidaksamaan ini 21/135 lebih kecil dari Ki per 8, lebih kecil dari 27/24 adalah, oke, cara sederhananya gini. 27/24 ini kan bisa kita sederhanain, atas bawahnya kita bagi 3 ya. 27 dibagi 3 itu jadinya 9. 24 dibagi 3 jadinya 8. Jadi untuk yang bagian sebelah kiri kita punya pertidaksamaannya itu Ki per 8 lebih kecil dari 9/8. Nah, untuk 21/135 kita seragamin aja. Bawahnya kita bikin jadi 8. Caranya gimana? Kita tulis di sini. 21/135. Ini supaya bawahnya itu menjadi 8, artinya 135-nya itu dikali dengan 8 ya. Kemudian supaya dia hilang kan dibagi 135. Artinya bagian atasnya juga begitu. 21 itu dikali 8 kemudian dibagi dengan 135. Ini hasilnya berapa nih? 21 dikali 8 berapa nih? 16, kemudian belakangnya 8 dibagi 135 ya. Jelas ini sama dengan 1, sekian. Perhatiin. Kalau kita substitusi ke sini, berarti ini 1, sekian gitu ya. Kalau kita buat pertidaksamaan bagian atasnya aja, karena bagian bawahnya udah sama dengan 8, atau simpelnya semua ruasnya kita kali 8 gitu aja deh. Oke, yang atas sebelah sini jadi 1, sekian, lebih kecil dari Ki, lebih kecil dari 9. Artinya Ki paling kecilnya ya, bilangan bulatnya, bilangan aslinya, itu paling kecil berarti 2. Lanjut 3, 4, dan seterusnya sampai yang lebih kecil dari 9. Berapa terakhir? Yaitu 8. Ada berapa bilangan nih? Sampai 1 sampai 8 itu kan ada 8. Tapi satunya nggak dihitung, berarti tinggal 7 aja. Ini dia jawabannya yang A. Oke, kita lanjut. Nomor 22. Sebuah sanggar tari memiliki 40 anggota yang dibagi menjadi 2 kelas. Seluruh anggota akan tampil pada suatu acara dan membutuhkan kostum. Harga sewa kostum untuk kelas A adalah 60.000 per orang dan untuk kelas B adalah 70.000 per orang.
Jika total biaya sewa seluruh kostum adalah 2.580.000, maka total biaya sewa kostum untuk seluruh anggota kelas A adalah... Oke, misalkan banyak anggota kelas A itu ada sebanyak A, kemudian banyak anggota kelas B itu ada sebanyak B, berarti totalnya kan ada 40 di situ, ini berarti sama dengan 40 gitu ya. Sedangkan untuk harga sewa, kelas A itu harganya 60.000, dikali banyak ya siswa kelas A, ada A. Kemudian untuk B, kelas B itu satu orangnya kena 70.000 buat kostumnya. Dikali banyak kelas B, diketahui total seluruhnya itu 2.580.000. Sampai sini kalau kita bagi semua ruasnya dengan 10.000, ini kita punya 6A ditambah 7B sama dengan 258. Kita butuh data A-nya, berarti kita eliminasi B-nya. Kita samain koefisien B-nya, di sini 7. Berarti persamaan ini semua ruasnya kita kali 7. Dapatnya 7A tambah 7B. 7 dikali 4 itu 28. Jadi 280. Supaya B-nya hilang, tandai sama, berarti kita kurangin. 7A dikurang 6A berapa? Tinggal A. 7B kurang 7B habis. Kemudian 200-nya buang. 80 dikurang 58 yaitu 22. Artinya banyak kelas A ada 22, padahal satu orangnya biaya kostumnya itu 60.000. Berarti total sewa kostum untuk seluruh siswa kelas A tinggal kaliin aja ya. 22 dikali dengan 60.000. Berapa nih? Nolnya ada 4. 6 kali 2, 12. 12 tambahin 1, jadinya 13. Kasih pemisah ribuan, bacanya 1.320.000. Jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 23. Agnes memiliki 5 buah persegi panjang yang masing-masing berukuran 2 kali 3. Pak Guru meminta Agnes untuk membentuk bangun datar baru dengan cara menempelkan sisi-sisi kelima persegi panjang tersebut sehingga sisi yang sama panjang tepat berhimpit. Banyak bangun datar dengan keliling berbeda yang dapat dibuat Agnes adalah atau ada berapa bangun. Oke, harus hati-hati sedikit. Biar hemat waktu, kita buat cepat aja begini. Susunan pertama kalau horizontal semua begini. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang kedua kalau posisinya begini. 1, 2, 3, 4, 5-nya gini. Kemudian kalau ke kanannya 3 begini. 1, 2, 3, 4, 5-nya ke bawah begini. Berikutnya kalau yang ke kanan ini 2 persegi panjang. Berarti ke bawahnya ada 3. 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya kalau semuanya disusun vertikal. Begini. Ada 5 vertikal. 1, 2, 3, 4. Kepanjangan 5. Ini kita hapus saja. Yang terakhir adalah kalau susunannya gini. Yang 4 kita susun begini. Kemudian ada 1 yang begini. Yang ini nanti kelilingnya 34. Yang ini kelilingnya 32 ya. Tinggal jumlah-jumlahin aja nih sisi-sisinya. Kemudian yang ini nanti jumlahnya adalah 30. Yang ini 28. Yang ini 26. Terakhir yang ini 24. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 susunan persegi panjang ya. 5 persegi panjang yang kelilingnya berbeda. Nanti selebihnya dari ini kelilingnya akan sama. Tapi kalau sekiranya ada yang selip ya, ada yang belum terhitung atau terhitung double, jangan lupa diingetin di kolom komentar. Kita lanjut dulu ke nomor 24. Jika M merupakan bilangan asli terkecil yang bersisa 3 ketika dibagi 4, bersisa 4 jika dibagi 9, dan bersisa 1 ketika dibagi 3, maka nilai M-6 adalah, yang pertama simpelnya gini. Bilangan ini kalau dibagi 3, perhatiin, ini kalau dibagi 3 kan habis. Ini kalau dibagi 3 sisanya 1. Jadi yang ini
pasti berlaku jika bilangannya memenuhi yang ini, ya. Mudah-mudahan ngerti ya. Jadi yang ini bisa kita buang karena pasti berlaku untuk yang memenuhi kriteria ini. Jadi tinggal kita nyari bilangan yang bersisa 3 ketika dibagi 4 dan bersisa 4 jika dibagi 9 ya. Ini kalau soal SMP atau SMA kita pakai modulo ya, bisa dijabarin. Kalau soal SD mah simpel aja. Ini kan kita mau nyari nilai M-6-nya ya. Jadi ini adalah bilangan M-6. Artinya kalau kita mau nyari M, ini kita tinggal tambahin 6 aja. 25 tambah 6, 31. 29 tambah 6 itu 35. 31 tambah 6 itu jadinya 37. Lalu 34 dibagi 6, dibagi 6. Ditambah 6 maksudnya jadinya 40. Kita cek deh. Mana yang memenuhi dua ini? Yang satu ini dulu, bersisa 4 jika dibagi 9. Kalau dibagi 9, 27 sisanya 4, betul. Ini kalau dibagi 9 sisanya 27, 3 nomor 8 ya. Nggak mungkin ini salah. Ini kalau dibagi 9 sisanya 1. Ini kalau dibagi 9 sisanya 4 juga. Ada 2 yang benar nih. Oke, untuk memastikan di antara 2 ini, masuk ke sini. Bilangannya harus bersisa 3 ketika dibagi 4. Ini kalau dibagi 4, kan jadinya 7 ya. 7 kali 4, 28. Sisanya 3. Benar, memenuhi juga tetap. Kemudian kalau yang ini, kalau dibagi 4 habis. Nah, karena ini bilangan kelipatan 4. Jadi ini tidak memenuhi. Artinya jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke nomor 25. Diberikan 4 bilangan bulat positif yang berbeda, A, B, C, D, sehingga A tambah B tambah C tambah D-nya 15, lalu hasil operasi dari A kali C tambah B kali D dikurang A bagi B itu sebesar mungkin adalah berapa ya? Pembulatannya sampai 2 angka desimal. Oke, logikanya di sini bentuk ini kita maksimalkan, yang ini kita minimumkan ya, minimumkan. Berarti yang ini kita buat paling kecil, yang ini kita buat paling gede. Lalu perkalian dua bilangan yang gede kita buat sebesar mungkin. Paling simpel kita buat dari yang paling kecil nih. Paling kecil kita buat aja 1, terus 2. Kalau udah dikurangin 3, ini tinggal 12. 12 itu bisa 6 tambah 6, tapi ini jadi sama. Supaya berbeda, berarti ini kita buat jadi 5 tambah 7. Nah, gini. Artinya A-nya itu sama dengan 1 dikali ya, temannya si A kecil sama kecil kita temenin, berarti 1 kali 2 ditambah B kali D. B-nya paling gede, berarti kita ambil B-nya itu 7 dikali D-nya itu temannya 1 lagi, 5. Dikurang A per B, A-nya yang paling kecil yaitu 1 dibagi dengan B-nya yang paling besar yaitu 7. Sama dengan 1 kali 2, 2, 7 kali 5, 35, dikurang 1/7. 2 ditambah 35 jadinya 37, 37 dikurang 1/7, jadinya 36, 6/7. Yang jawabannya 36, adalah yang C. Nanti kalau jawabannya lebih dari 2, yang 36, hitung ya 6 bagi 7-nya. Atau kalau waktunya masih banyak, hitung aja. 36, 6 bagi 7, berarti 60 dibagi 7. 60 dibagi 7 berapa? 60 bagi 7 itu 8. 56. 60 dikurang 56 itu 4. Berarti 40 dibagi 7 berapa? 5. Lalu masih sisa 5. 50 dibagi 7 berapa? 7. Oh iya, kan cuma dibilang 2 angka desimal. Jadi kita buletin jadi 36,86. Cocok ya jawabannya yang B. Lanjut nomor 26. Diketahui barisan bilangan A, B, A tambah B, A tambah 2B, 2A tambah 3B, 3A tambah 5B. Bilangan pola kedua dan ke-9 pada barisan tersebut berturut-turut adalah 742/3 dan 2023. Maka bilangan kelima pada barisan tersebut adalah, ini kalau kita lihat polanya sampai ketiga aja udah jelas ya, bahwa suku ketiga itu adalah suku pertama tambah suku kedua. Artinya kita cek nilai suatu suku itu penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. Benar nggak begini? Coba lihat di sini. A tambah 2B. Kita cek 2 suku sebelumnya. B sama A plus B. Kalau dijumlahin jadinya A tambah 2B. Cocok. Kemudian yang ini, cek
A tambah A jadi 2A, B tambah 2B jadinya 3B. Lanjut di sini A tambah 2A jadi 3A, 2B tambah 3B jadinya 5B. Berarti suku berikutnya kita jumlahin nih. 3A tambah 2A jadinya 5A, ditambah 3B tambah 5B jadinya 8B. Lanjut, 3A tambah 5A, 8A. Ditambah 5B tambah 8B jadinya 13B. Lanjut lagi, udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita butuh suku ke 9 ya, satu lagi. 5A tambah 8A jadinya 13A, ditambah 8B sama 13B jadinya 21B. Ini dia suku ke 9-nya. Oke, kita kembali ke sini dulu. Diketahui suku keduanya adalah 74 2/3. Suku keduanya itu kan B. Di sini kita punya B-nya sama dengan 74 2/3. Sama dengan berapa nih? 2, nyimpen 1, 21 jadi 22 ya. 22 ditambah 2 jadinya 224 dibagi 3. Ini dia nilai B-nya. Oke, lanjut sekarang. Suku ke-9-nya 2023. Ini suku ke-9-nya nih. Si 13A ditambah 21 kali B. B-nya 224/3. Itu sama dengan ini. 2023. Berarti 13A ditambah atau langsung aja sama dengan ya. 2023 dikurang ini nih. Ini kan 21 dibagi 3 7 ya. Tinggal 224 dikali 7 berapa? 7 dikali 4 28, nyimpen 2. 7 dikali 2 14, tadi nyimpen 2 jadi 16, nyimpen 1. 7 kali 2 14, tadi nyimpen 1, jadinya 15. Oke, 2023 kalau dikurangin dengan 1568 itu hasilnya jadi 5, 5, 19 dikurang 15 itu 4. Dapat A sama dengan 455 dibagi 13. Bro nih. 45 dibagi 13 itu 3. Kemudian 3 kali 13 itu 39 ya. 45 kurang 39 itu 6. 65 dibagi 13 itu 5. Dapat A sama dengan 35. Tadi B-nya sama dengan 224. Kita cek yang ditanya. Yaitu bilangan kelima, suku kelima. 1, 2, 3, 4. Ini dia suku kelima. 2A ya, suku kelima itu sama dengan 2A plus 3B. 2 dikali A berarti 2 dikali 35 berapa? 70. Ditambah 3B. 3 dikali 224/3. 3/3-nya habis ya. Tinggal 224-nya aja. 224 ditambah 70. 7 tambah 2 jadi 9. Berarti hasilnya 294. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 27. Nomor 27, gambar berikut adalah dua kerucut ya. Dia berhimpit bersinggungan di sisi sebelah sini di garis pelukisnya. Kerucut besar dengan diameter alas AC, lalu tingginya OB yang ini. Lalu kerucut kecil dengan diameter alas CF ini. Lalu tingginya adalah DE. Ini tingginya ya, udah jelas dari gambar. Lalu ABC dan CEF keduanya segitiga sama sisi. Dengan AB banding CE 3/2. AB banding CE 3/2. Ini 3, dari sini ke sini 2. Atau bisa kita tambahin aja informasinya dari sini ke sini berarti 3 juga ya. Nah, sampai sini yang diminta perbandingan volume kerucut kecil dan kerucut besar. Ini sebenarnya simpel aja ya. Ini kan dua bangun sebangun ya, dua bangun ruang yang sebangun. Kalau ada dua bangun ruang yang sebangun, maka perbandingan volumenya bisa kita buat volume kerucut yang kecil dibanding volume kerucut yang besar. Itu sama dengan pangkat 3 dari perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Ya, kita ambil aja perbandingan antara CE dengan CB. Jadi sama dengan CE pangkat 3 dibanding dengan CB pangkat 3. CE dibanding CB,
Kan ini ya, sama aja dengan CE dibanding AB, yaitu 3 banding 2. Kebalik ya, 2 banding 3. Jadi sama dengan 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. 2 pangkat 3-nya 8, 3 pangkat 3 itu 27. Jadi perbandingannya 8 banding 27 yang D ya. Bisa langsung pangkat 3 gini karena kan nanti perbandingannya ada 3 dimensi ya. Ada panjang, lebar, tinggi gitu ya, ada 3 dimensi. Ntar kalau yang diminta perbandingan luasnya, luas kerucut yang kecil dibanding dengan luas kerucut yang besar. Luas itu 2 dimensi, panjang lebar aja, berarti nanti perbandingannya itu sama dengan kuadrat dari perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, seperti ini. Oke. Tapi kalau nggak kepikiran ya jabarin aja dari volumenya, nggak susah juga dan nggak lama juga, sama aja hasilnya nanti. Oke, kita lanjut ke nomor 28. Ati, Bani, dan Cici menabung di bank M dan N. Perbandingan tabungan Ati, Bani, dan Cici di bank M adalah 2 banding 3 banding 5, sementara di bank N adalah 5 banding 4 banding 3. Jika tabungan Ati di bank M sebesar 2.400.000 dan rata-rata tabungan mereka di bank N adalah 2 kali rata-rata tabungan mereka di bank M, maka tabungan Ati di bank N sebesar, ya harus hati-hati aja nih. Ya, hitungannya sih sederhana nampak ya. Perbandingannya juga simpel aja di sini. Kita buat tabel sederhana dulu. Pertama di sini ada 3 orang, si Ati, terus Bani, terakhir Cici. Terus ada 2 bank, M dan N. Nah, perbandingan tabungan mereka di bank M itu kan 2 banding 3 banding 5. Kita buat aja di sini 2M, 3M, dan 5M besar tabungannya. Sedangkan untuk di bank N perbandingannya berapa? 5 banding 4 banding 3. Kita misalin aja 5N, 4N, 3N. Oke, informasi berikutnya apa? Tabungan Ati di bank M itu 2.400.000. Tabungan Ati di bank M berarti kan yang ini. Artinya 2M itu sama dengan 2.400.000. Berarti M-nya sama dengan 1.200.000. Dapat M-nya. Sekarang kita lihat informasi yang kedua. Rata-rata tabungan mereka di bank N itu 2 kali rata-rata tabungan mereka di bank M. Rata-rata tabungan di bank N kan berarti 5N tambah 4N tambah 3N dibagi 3. Nah, ini sama dengan berapa kali? 2 kali. 2 kali rata-rata tabungan mereka di bank M. Rata-rata dari 2M, 3M, dan 5M itu berarti tinggal tambahin dibagi 3. 3-nya bisa kita buang. Lalu di sini 5N tambah 4N tambah 3N ini jadinya 12N. Sama dengan 2 dikali 2M tambah 3M tambah 5M itu jadinya 10M. Yang tanya apa? Tabungan Ati di bank N. Berarti yang ditanya adalah nilai dari 5N. Kita buat di sini dulu, bagi 12 dulu semua ya. Jadi N sama dengan 2 dikali 10 dikali M. M-nya itu 1.200.000. Ini dibagi dengan 12, pindah ke kanan jadi pembagi. Di sini bisa kita buang, 12 dibagi 12 kan habis ya. Jadi tinggal 2 dikali 10 dikali 100.000. Dapatnya 2 juta. Yang ditanya apa tadi? Tabungan Ati di bank N, yaitu sebesar 5N. Kali 5 deh, 2 juta dikali 5 hasilnya jadi 10 juta. 10 juta jawabannya yang C. Oke, lanjut kita ke nomor 29. Benny menyalin data dari hasil survei yang dilakukannya. Karena kurang hati-hati, kertas hasil survei terkena air sehingga terdapat sejumlah data yang tidak terbaca. Data yang tidak terbaca diberi simbol dengan huruf. Data yang dituliskan Benny adalah sebagai berikut ya. Mulai dari 96, A, 64, 78, 78, 90, 60, 60, 70, 80, dan B. Jika median data tersebut adalah 76 dan rata-rata data tersebut adalah 75,
Maka data yang tidak terbaca adalah, oke, di sini kan banyak datanya, kita lihat ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 itu ganjil ya. Nah, karena banyak datanya ganjil, artinya kita bisa belah data itu menjadi dua bagian sama besar. Nah, ada satu data di tengah yang menjadi median. Jadi mediannya itu pas dinilai suatu data, ya, bukan di antara dua data. Itu kalau genap kejadiannya begitu. Dicari nilai rata-rata dari dua bilangan yang di tengah. Baik, sekarang karena di sini banyak data ganjil, pasti si 76 itu adalah salah satu dari data yang kehapus karena di sini nggak ada nilai 76 lagi kan. Oke, jadi kita bisa pilih jawabannya itu antara si A atau si B. Ada 76-nya. Sekarang gimana untuk nentuin satunya lagi? Itu dari informasi yang satunya lagi, yaitu rata-ratanya 75. Rata-rata itu kita jumlahin semuanya ini, kemudian dibagi banyaknya data. Banyaknya data ada 11. Ini kalian tambahin aja ya, boleh bersusun, boleh satu-satu. Nanti dapatnya 752. Lalu kita tambahin dengan satu bilangan yang belum ketemu, si B, hasilnya 75. Dapat 752 ditambah B sama dengan 75 dikali 11. Berapa tuh? 825. Dapat B-nya sama dengan 825 dikurang 752. Ya, 5 kurang 2 itu 3. 82 dikurang 75 itu 7. Jadi satu lagi yang hilang adalah 73. Jawabannya yang B. Kita tiba di penghujung soal nomor 30. Segitiga, persegi, dan jajar genjang mewakili bilangan berbeda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau 9. Ya. Segitiga di ruas kanan dan kiri merupakan bilangan yang sama. Lingkaran mewakili operasi hitung, bisa tambah, kurang, kali, atau bagi. Kedua lingkaran boleh dipasang operasi hitung yang berbeda, ya, bisa sama, bisa beda. Yang diminta banyaknya bilangan yang mungkin dipasang pada segitiga, ya. Boleh coba-coba, cuma di sini kamu coba jabarin ya buat melatih kemampuan aljabar kalian. Oke, berarti kan S, lingkaran K, lingkaran J, mau hasilnya sama dengan S ya. Bilangan S-nya kan kemungkinannya yang mau kita tes apakah bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau 9 ya. Pertama di sini nggak mungkin tandanya plus atau min ya. Kenapa? Perhatiin. Kalau lingkaran pertama itu tandanya plus atau min, berarti S misalkan plus dulu deh. Ditambah K, kemudian lingkaran J hasilnya S. Nah, S-nya pindah ke kiri, itu hasilnya jadi K lingkaran J sama dengan 0. Artinya kalau dia bentuknya perkalian, salah satunya jadi 0. Nggak mungkin. Kalau dia penjumlahan, nanti dia hasilnya jadi K sama dengan min J. Padahal di sini nilainya positif semua. Ya. Nah, gimana kalau lingkarannya minus nih, tanda minus? Dapatnya K minus J sama dengan 0. Dapatnya apa? K sama dengan J. Padahal dibilang ini bilangan-bilangan ini mewakili angka yang berbeda. Jadi nggak mungkin ya. Nggak mungkin apa? Nggak mungkin tanda yang depan ini plus atau minus. Artinya dia harus kali atau bagi ya. Nah, 5 nih. Kalau kita kali 1, supaya nanti hasilnya 5 lagi, nanti harus dikali 1 lagi. Satunya berulang. Jadi nggak boleh nih. Nggak mungkin bisa jadi 5. Untuk dibagi, 5 cuma bisa dibagi oleh 1. Nanti 5 dibagi 1 kan 5. Nah, supaya jadi 5, nanti harus dikali 1 lagi. Nggak boleh ya, ada dua angka yang sama lagi ya. Demikian juga dengan 7. Nah, untuk 1, nggak mungkin kita pakai tanda bagi di sini. Karena nanti kalau dibagi, nanti di sini ketemu kali lagi, nanti ketemu bilangan yang sama. Jadi di sini pasti dikali nih. Ya udah coba-coba aja ya. Ini bisa 1 dikali 3 dikurang 2. Karena ini kejadiannya 3, supaya jadi 1 lagi dikurang 2. Nah, ini angkanya udah beda semua. Gimana dengan 2 supaya jadi 2? Bisa aja ini kita kali dengan 3. 2 kali 3 kan 6. Kita kurangi dengan 4. Angkanya beda semua ya. 2, 3, 4. Gimana dengan 3 dikali berapa? Kemudian supaya jadi 3. Ini bisa kita buat dikali 4.
Hasilnya jadi 12 kurangin 9 ya. Ini salah satunya aja ya. Nggak perlu cari semuanya karena kita cuma mau menentukan di antara ini mana yang bisa dinyatakan dalam bentuk yang tadi itu tadi. Oke, 4 gimana 4? 4 kita bisa buat jadi 4 dikali, nanti dulu kita tulis belakangnya dulu 4. Kita buat misalkan kalau dikali 3, hasilnya jadi 12 dikurang supaya jadi 4 berarti dikurang 8. Aman ya? Gimana dengan 6? Nah, 6 kita pakai pembagian ini. Karena kalau dikali nanti, kalau dikali 1 nanti ada bilangan yang double sama. Kalau dikali 2, bablas dia nanti ya. Kita buat dibagi aja. Ini kita bagi aja dengan misal dibagi 2 deh ya. Ini sama dengan supaya jadi 6 lagi. 6 dibagi 2 kan 3. Nah, supaya jadi 6, perlu kita tambahin dengan 3. Aman, angkanya nggak ada yang sama di sini. 8 gimana nih? 8 dibagi berapa supaya nanti hasil akhirnya 8. Kalau dibagi 2, hasilnya nanti 4. Supaya jadi 8, kita tambahin dengan 4. Beda semua, aman. 9, kita bagi berapa? Supaya di sini nanti hasilnya juga 9. Kita bagi aja dengan 3. Lalu hasilnya 3, supaya jadi 9 tambah 6 ya. Oke, jadi ada, ya dari semuanya ini kan ada 9 bilangan nih. 2 dicoret, jadi tinggal 7. Jawabannya yang B.